hidup orang beriman di masa penindasan dan tersembunyi di daerah utara Jepang. Kalau kita lihat sedikit sejarah bagaimana orang Katolik Jepang masuk ke dalam persembunyian. Di sini yang pertama, sejak Franciscus Xaverius, kayaknya yang sebelumnya, sejak Franciscus Xaverius masuk ke Jepang, banyak orang Jepang menjadi Katolik, termasuk raja-raja kecil di daerah selatan. Pada awalnya sih mereka diterima dengan baik oleh kekaisaran masa itu, sehingga mereka berjumlah sangat banyak gitu ya. Kurang lebih pada awal saja ada sekitar 100.000 orang masuk menjadi Katolik. Mengapa Jepang menjadi begitu cepat berkembang dalam hal kekatolikan? Karena kekaisaran waktu itu mengalami masa sulit dalam menghadapi kelompok Buddha, di mana mereka itu begitu getol sehingga Jepang, pemerintah kekaisaran sendiri merasa kewalahan. Tetapi kekaisaran juga tidak bisa mengambil tindakan untuk memerangi dengan fisik gitu ya. Sehingga mereka lebih memilih cara yang lebih halus, yaitu menerima misionaris Katolik. Dengan penerimaan inilah, dengan jumlah orang Katolik yang diperkirakan berkembang, akan sedikit demi sedikit memperlambat pergerakan kelompok Buddhism. Dan itu memang benar terjadi. Sehingga pada saat Nobunaga itu menerima para misionaris Jesuit, termasuk juga menerima beberapa anggota orang Afrika untuk menjadi samurai, perkembangan Katolik di satu sisi sangat cepat, di sisi lain Buddhism agak melambat. Tetapi ketika Nobunaga meninggal, itu diganti oleh Toyotomi, kekaisaran yang baru, maka terjadi benturan karena di sini ada sikap anti terhadap Katolik. Karena sikap inilah yang merasa anti terhadap Katolik. Pertama, karena semakin banyaknya raja-raja kecil di selatan yang menjadi Katolik, dan mereka semakin lama semakin kuat. Di samping itu juga ada alasan yang lain, karena takut bahwa Spanyol akan menguasai Jepang sebagai tetap negara jajahan, seperti ketika Spanyol mengambil alih Filipina untuk menjadi bagian dari mereka. Di sinilah pemerintah kekaisaran yang baru mulai menekankan atau membuat suatu pergerakan anti terhadap misionaris
Spanyol, dan Kekatolikan. Hal ini diawali oleh Kaisar Okimachi. Jadi di sini Kaisar Okimachi mengeluarkan dekret pelarangan dan terhadap orang Katolik, walaupun pada saat itu belum ada tindakan yang sangat mengena. Baru pada tahun 1587 dari Toyotomi Hideyoshi, kaisar waktu itu, langsung melakukan pengusiran terhadap orang misionaris Yesuit. Dan Kristen dianggap sebagai ancaman bagi persatuan kekaisaran. Artinya bahwa kaisar merasa dinomorduakan karena kaisar merasa dirinya sebagai putra atau dewa matahari, tetapi di selatan dianggap tidak ada artinya apa-apa, gitu ya. Kemudian pergerakan ini menjadi semakin lama semakin berkembang sehingga ada reaksi dari gereja ya Roma pada prinsipnya karena sikap istilahnya itu kebencian terhadap agama kekatolikan itu ditunjukkan bukan pada personal, tetapi kepada kelompok. Jadi kekatolikan sebagai bukan orang pribadi, iman orang yang beriman, tetapi suatu perkumpulan, sebuah gereja. Di sini mengarah pada anti terhadap Katolik dalam arti luas. Maka Roma mengatakan tindakan ini sebagai tindakan odium fidei, kebencian terhadap iman, gitu ya. Tindakan itu memuncak dengan sebuah pelarangan-pelarangan yang lain, termasuk pada tahun 1614. Itu sebagai akibat dari pelarangan-pelarangan dan kebencian-kebencian, pembunuhan-pembunuhan, sehingga Jepang menjadi terisolasi masuk dalam masa tertutup. Dan di sisi lain, umat Katolik, walaupun secara tidak langsung, mereka hidup secara tersembunyi, yang disebut Kakure Kristen. Hanya setelah revolusi Meiji 1868, mereka Jepang terbuka kembali dan Jepang kekatolikan berkembang kembali berkembang di seluruh Jepang, termasuk ke utara. Cara-cara pelarangan yang paling, karena kalau pengusiran para misionaris dan pelarangan itu tidak sukses, maka Hideyoshi dan Toyotomi dan Ieyasu itu juga mengadakan pengejaran, pembunuhan, penangkapan, termasuk ini mencoba merubah, membalikan iman mereka. Di sini ada beberapa kelompok martir yang terjadi di Jepang. Ini saya ambil yang hanya besar-besar saja. Yang pertama, 26 martir Jepang 1597, yaitu Paulus Miki dan sahabat-sahabatnya. Itu sebagai martir pertama. Mereka dimartirkan karena Tokugawa mau menunjukkan sebagai shogun, sebagai jenderal, sebagai pemimpin, mereka bisa melakukan apa saja yang mereka kehendaki, termasuk membunuh umatnya sendiri, masyarakatnya sendiri. Martir ini diakui di Roma pada 14 September 1627 oleh Pius, dan kemudian
dikanonisasikan pada 8 Juni 1862. Saya tunjukkan di situ ada gambar 26 martir, halaman 10 kalau nggak salah. Ke belakang lagi. Ini yang 26 martir. Gambar ini sebenarnya tidak ada di Jepang. Gambar ini ada di Makau, di Keuskupan Katedral Makau. Jadi kalau ini memang digambarkan sebagai laporan khusus yang dibikin oleh artis Portugis, seorang Bruder kalau nggak salah, untuk menunjukkan bahwa tindakan Kekaisaran Jepang itu sangat kejam, gitu ya. Kemudian setelah 26 martir itu ada 205 martir. Ini terjadi di berbagai daerah. Periodenya 15 tahun, antara 1617 sampai 1631. Ada 205 martir, termasuk dari berbagai golongan. Kemudian yang ini di situ terlihat gambarnya. Ini terjadi di selatan, jadi dekat pantai. Mereka disiksa, ada yang disalib, ada yang dilempar ke laut melalui tebing, ada yang direbus pakai minyak dan sebagainya, gitu ya. Kemudian Agustinian martir itu ada 2 orang yang dibunuh. Mereka datang kemudian karena pemerintah tahu bahwa ada 2 orang Spanyol yang datang, mereka ditangkap, tapi mereka melarikan diri ke hutan bersama Dominikan. Di sanalah mereka belajar bahasa Jepang. Dan ketika mereka kembali ke kota mau menyebarkan Injil, justru disitulah mereka ditangkap. Dan pada 23 April 1989, Paus Yohanes Paulus II, mereka dibeatifikasikan. Kemudian 16 martir ini terjadi, ada orang Jepang, Filipina, dari Ordo Dominikan atau Rosario Suci, gitu ya. Ini tidak banyak terjadi ceritanya, gitu ya. Kemudian 188 martir Jepang ini yang baru-baru ini dibeatifikasikan. Di sini yang dari 188 ini saya lagi menggali banyak hal tentang kehidupan iman mereka, cara hidup mereka, terutama nanti saya sebutkan yang di bagian bawah, di mana ada satu tempat yang sekarang saya tempat tinggal ini, 53 martir. Kebanyakan dari mereka itu samurai. Nah, kalau bicara soal samurai, pada prinsipnya pemerintah atau kekaisaran atau raja tidak akan membunuh tentaranya sendiri. Tapi di sini agak sedikit unik, gitu ya. Dari 188 ada satu imam, ini di Tokyo, kemudian kaum awam, kebanyakan dimartirkan antara 1603 sampai 1639 di seluruh Jepang, termasuk bagian tempat saya dan selatan Kyoto. Dari situ 53 martir dari Yonezawa. Di sini 53 ini selain anak-anak dan beberapa istri atau pembantu, mereka kebanyakan samurai, tentara Jepang, tentaranya kerajaan, gitu ya. Dari yang 188 ini, mereka diperingati pada 1 Juli sebagai mengenang
atau pesta peringatan lah gitu ya. Dan dalam hal ini di komite bagian pergerakan untuk kanonisasi sedang mengusahakan untuk bisa dikanonisasikan, nggak tahu tahun ini, tahun depan, nggak tahu. Pokoknya sudah ada usaha-usaha ke situ. Baik, di halaman 16 itu bisa ada gambar sebagai lambang, ya, sebagai lambang saja bahwa 188 martir ini terdiri dari orang tua dan anak-anak umur kurang dari 1 tahun, gitu ya, belum 1 tahun, gitu ya. Nah, untuk yang di Yonezawa yang sekarang sudah muncul itu yang Januari 12 itu ya. Ini memang di Yonezawa ini karena di daerah Tohoku, jadi kalau Januari 12 itu berarti pas musim salju, pas dingin, salju bisa bermeter-meter gitu ya. Jadi di sini kalau dilihat 1629 Januari 12 gitu ya. Jadi Januari 12 1629 ini hari di mana mereka dimartirkan. Menurut keterangan dari dokumen, kejadian ini hanya terjadi tidak lebih dari 2 hari gitu ya. Dan mereka yang dimartirkan, mereka yang dipilih, yang terdaftar saja. Jadi sehingga tidak meluas gitu. Nah, di situ ada stained glass itu ya di jendela. Ini bukan di gereja tempat saya, tapi di keuskupan. Ini ya kalau dilihat itu Amakatsu Uemong gitu ya. Itu salah satu dia adalah pemimpin samurai di kerajaan di Yonezawa ini. Dan ini salju dan sebagainya itu sebagai lambang bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan musim dingin gitu. Di halaman atau yang ke-19 kalau itu ada gambarnya setelah gambar yang ini, itu Amakatsu Uemong, pemimpin samurai, itu menerima mandat gitu. Di sisi lain dia juga menyerahkan sebagai lambang kekuasaan supremasi gitu ya. Itu dia menyerahkan samurai dan anak panah gitu ya. Karena sebagai samurai mereka pada saat mau meninggal mereka sudah tidak butuh itu, dan itu istilahnya diserahkan kepada tuannya gitu ya. Jadi yang sebelah kanan itu dia adalah tuannya gitu. Nah, di sini di pemimpin samurai menerima surat permatiran gitu ya. Jadi prosesnya sangat cepat. Mereka mendengar bahwa harus mengadakan pemartiran itu sekitar bulan November, dan mereka sebenarnya dipaksa untuk sementara meninggalkan atau menyembunyikan diri, identitasnya diri, atau sementara meninggalkan Katolik gitu. Tapi dia sebagai pemimpin samurai, dia sendiri mengatakan, tidak, saya sebagai pemimpin samurai, saya hidup sebagai samurai, saya juga mau mati sebagai samurai. Tetapi saya mau mati karena iman dan negara, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini semua mereka yang akan dimartirkan, mereka berkumpul ya untuk saling meneguhkan gitu ya. Itu di halaman 21. Mereka ya mungkin situasinya begitu cepat sehingga mereka harus menjelaskan ke keluarga dan orang-orang sekitarnya gitu, karena tidak semua dari anggota yang Katolik itu dimartirkan, hanya 53 saja. Maka dalam satu keluarga itu mungkin hanya satu samurai yang dimartirkan, atau ada yang suami istri, tetapi juga ada satu keluarga
bapak, ibu, dan anaknya. Gitu. Di baliknya mea culpa gitu ya, Tuhan kasihanlah kami, atau itu istilahnya ya istilah mati raga gitu ya. Itu tiga orang di situ, mereka sudah menerima bahwa siap untuk dimartirkan, tetapi di sini sekarang satu orang itu lagi istilahnya mencucian diri atau mohon ampun bagi orang lain gitu ya. Jadi mereka benar-benar menyiapkan dirinya untuk mati sebagai orang yang mempersembahkan diri demi iman dan negara. Kemudian di halaman 23 itu sebelum terjadinya pemartiran pada bulan Desember, mereka merayakan Natal bersama, gitu ya. Ini yang unik di masyarakat di Yonezawa ini, di Tohoku ini, karena para martir ini tidak masuk atau tidak ditangkap, tidak dimasukkan ke penjara, bahkan sampai pada hari hanya mereka itu bebas pergi kemana-mana. Tetapi mereka tahu bahwa Januari 12 itu hari di mana mereka akan dimartirkan. Sehingga di sini mereka kurang lebih di daerah ini ada 3.000 orang Katolik. Pada bulan Desember, Natalan itu mereka merayakan Natal bersama. Dan uniknya juga di sini tidak ada imamnya. Jadi mereka itu kayak diakon gitu ya, prodiakon lah gitu yang atau katekis gitu ya, sebagai pemimpin samurai, dia itu juga sebagai prodiakon atau katekis gitu. Sehingga melalui perkembangan hidup mereka, jumlah umat semakin lama semakin berkembang dalam waktu yang tidak lama gitu ya. Kemudian di Bunda Maria, mereka dari kelompok samurai kelas atas gitu ya, mereka yang kerja atau langsung bergelut hari-harinya itu di dalam kerajaan. Jadi itu yang dimartirkan, ada yang sudah sepuh, ada yang bayi baru lahir gitu. Dan itu mengikat gitu. Itu memang pada saat dipenggal, tangan tidak boleh bebas gitu. Jadi hanya leher yang boleh bebas gitu. Dan itu masing-masing semua mereka memakai rosario. Karena daerah ini terkenal dengan kelompok Bunda Maria dan kelompok Sakramen Maha Kudus gitu ya. Kemudian halaman berikutnya kalau bisa dilihat itu gambarnya, itu perarakan. Nah, ini yang sangat unik di tempat saya ini. Mereka selain tidak dimasukkan penjara atau ditangkap atau dianiaya, tetapi justru pada hari H ketika mereka menuju tempat pemartiran, semua masyarakat itu keluar dari rumah. Ini terjadi pagi-pagi sekali, keluar dari rumah dan istilahnya melihat pawai gitu ya, perarakan ini. Dan menurut dokumen, setiap orang yang di pinggir jalan mengatakan mungkin dalam bahasa tentunya dalam bahasa Jepang gitu ya, kalau diterjemahkan itu ya istilah profisiat atau selamat atas hidupmu yang kalian berikan kepada kami, dan juga selamat atas hari besar ini gitu ya. Jadi mereka sangat dihormati dan bahkan tidak banyak dari mereka tidak segan-segan berlutut. Jadi perarakan ini tidak terjadi hanya sekali, jadi ada beberapa kelompok gitu. Jadi selama sehari itu banyak di luar gitu ya, untuk menjadi saksi gitu ya, atau melihatnya. Kemudian di halaman berikut itu
ya namanya juga orang yang mau dimartirkan itu ketemu di tengah jalan gitu ya. Jadi mereka mungkin itu dia apa istilahnya itu sebenarnya lari dan angkat tangan gitu. Itu Bapak ini, Bapak itu orang Katolik, dia tidak dimartirkan, tapi yang dimartirkan ini itu orang yang sangat dihormati, maka Bapak ini sangat menghormati samurai ini. Mereka mau menurut dokumen itu Bapak ini mau mengucapkan ucapan syukur atau selamat atas pengabdian gitu. Kemudian halaman berikut itu terjadi bagaimana proses pemartiran gitu. Masing-masing berbaris gitu ya. Kalau dilihat sebelah kiri itu masing-masing menyerahkan surat wasiat gitu atau hal yang penting yang ingin disampaikan kepada orang yang mereka sayangi gitu ya. Misalnya kalau nggak ada surat wasiat atau dalam itu ada barang yang berharga, pada saat itu juga diserahkan kepada petugas di situ. Dan itu kalau dilihat itu bendera Bunda Maria tertancap di tengah, dan tempat yang di tengah itu di tempat mereka satu persatu dipenggal kepalanya, dan di situ ada meja. Meja itu sebagai tempat untuk meletakkan kepala mereka, karena setelah dipenggal mereka akan dicek lagi siapa-siapa jumlahnya berapa gitu. Tapi badannya sudah masukkan ke lubang di dekatnya gitu. Di sini di halaman berikut itu sebelum sebelum terjadinya pemenggalan atau pemartiran, pemimpin samurai yang bertugas di situ setiap kali akan menggal gitu, atau setiap kali satu kelompok datang dan itu selalu mengatakan orang mereka dimartirkan bukan karena bukan karena berdosa atau bersalah. Mereka orang benar, baik seperti yang kita tahu. Hanya karena mereka Katolik saja, mereka harus dimartirkan. Maka marilah kita hening sejenak untuk memberi hormat pada mereka masing-masing. Gitu ya. Jadi ini satu hal yang sebenarnya raja di saat itu tidak mau melakukan atau membunuh masyarakatnya sendiri, karena mereka tahu ini hal yang tidak sesuai dengan ajaran pendahulunya gitu ya. Apalagi mereka itu semuanya samurai. Jadi bagi suatu kerajaan, seorang samurai itu lebih berharga dibanding kuda 10 mungkin. Karena satu samurai, membuat satu samurai itu butuh bertahun-tahun gitu ya. Jadi sangat berharga gitu. Baik, kemudian di sini ketika mereka mengucapkannya kata-kata itu, satu yang sebelah kiri itu dia yang sebagai pemimpin di daerah itu. Nah, yang 3 orang ini hanya sebagai gambaran bahwa ini mereka yang akan memenggal leher kepala mereka gitu ya. Di bagian berikut ini sesuatu yang memang benar terjadi. Pada saat terjadinya pemartiran, ada beberapa kaum muda, itu kalau dilihat ada 5, 1 perempuan gitu ya, 2 perempuan. Mereka masih muda. Jadi mereka datang tiba-tiba kemudian bilang, kami juga ingin dimartirkan. Tetapi jawab petugasnya, kalian tidak ada di dalam daftar. Jadi yang mereka yang dimartirkan pada saat itu sudah didaftar. Yang tidak ada di daftar tidak akan dimartirkan gitu. Jadi ini suatu peristiwa yang luar biasa, bahwa pemerintah di kerajaan itu benar-benar mencoba melindungi masyarakatnya sendiri. Di halaman berikut
itu seorang anak kecil namanya Tekla gitu ya. Itu Tekla itu dia mungkin baru 2 tahun gitu. Sebenarnya bapaknya dan istrinya itu sudah mau dimartirkan dan anaknya itu dititipkan kepada saudaranya gitu. Tapi pada saat itu entah mengapa saudaranya juga ikut ke daerah itu sehingga Tekla melihat bapaknya mau dimartirkan dia lari. Itu ada ini apa kalau dilihat lebih dekat di kaki Tekla. Tekla itu melepaskan sepatu musim dinginnya gitu. Jadi dia itu istilahnya sebagai anak kecil berani melakukan sesuatu yang luar biasa di hadapan banyak orang gitu ya. Jadi sebagai mungkin ini kalau bisa dilihat ya Santo Tarsisius gitu ya mungkin ya. Dan akhirnya ya mereka dua dimartirkan bersama-sama gitu. Walaupun Tekla itu pada dasarnya tidak masuk daftar, tapi karena bapaknya dan sebagai bapak ayah dan anak mereka akhirnya dimartirkan bersama-sama dan Tekla itu menjadi nomor ke-53-nya. Kemudian ini juga hal yang khusus. Seorang yang lumayan kaya, dia masih muda, ketika dia tahu bahwa dia dimartirkan, dia mengumpulkan harta bendanya, dan harta benda ini juga kalau dilihat itu ada bendera, kemudian lilin, dia berjalan, dia jalannya tidak diikat dia, bahkan dia masih bawa samurai gitu ya. Di belakangnya itu ada 2 orang membawa barang dan itu tuh uang, emas, dan pakaian dan sebagainya itu. Dia mengatakan ketika sampai di tempat pemartiran, semua barang ini disumbangkan ke yatim piatu gitu ya. Jadi atau yang membutuhkan ya mungkin yatim piatu gitu ya. Jadi dia itu meninggal tanpa meninggalkan apa-apa. Jadi istilahnya Santo Paulus sendiri dia sebagai lahir tanpa pakai apa-apa, meninggal juga tanpa apa-apa gitu seperti itu. Kemudian di gambar berikutnya ini seorang suami istri yang begitu semangat untuk menerima kemartiran gitu saja itu. Ini memang benar-benar ya istilahnya cerita Fuyu Sonata mungkin ya gitu ya. Jadi begitu sebagai suami istri yang memang sudah sepuh gitu ya, tapi mereka masih semangat. Ini juga menunjukkan pada kita umur tidak menjadi halangan untuk menjadi saksi gitu ya. Kemudian di halaman berikut karena di kerajaan ini terbentuk dalam 3 kelompok, kebanyakan beberapa kelompok gitu ya. Jadi walaupun samurai, tapi mereka samurai yang siap menjadi tentara, selalu menjadi tentara, samurai yang pergi berdagang, samurai yang punya hubungan dengan luar, dan juga samurai yang kerja kasar gitu. Jadi ini kelompok yang mereka yang kerja kasar gitu. Dari rumah mereka ke tempat martir kurang lebih 10 km. Itu mereka harus jalan kaki. Jadi 5 orang laki-laki pergi ke tempat martir yang sudah ditentukan dan 7 istri dan anak-anak dimartirkan di depan rumah mereka. Nah ini yang gambar yang berikut memang kecil gitu ya. Itu mereka 7 istri, 7 orang istri, anak-anak gitu dimartirkan di samping kuil gitu ya, di samping kuil gitu. Kemudian ini seorang misdinar sebenarnya, tapi memang anak ini agak menonjol gitu ya. Dia dibilang oleh masyarakat pastor kecil gitu ya. Jadi selalu penampilannya agak nyentrik dibanding anak-anak yang lain gitu. Dia juga pintar. Orang kerajaan mencoba untuk mengubah keputusan dia, tetapi dia dengan gigih tidak mau
untuk meninggalkan imannya, tetap untuk pergi untuk jadi dimartirkan gitu. Di halaman berikut itu zaman tersembunyi. Nah ini yang di daerah Tohoku ini. Setelah peristiwa kemartiran di Yonezawa dan di beberapa tempat, orang ya hidup, pemerintah tahu bahwa mereka itu Katolik gitu ya, tapi mereka hidup hidup dalam iman Katolik diam-diam gitu, tidak seperti tidak terbuka lah gitu. Selama tidak menimbulkan kegaduhan, mereka tidak akan ditangkap dan sebagainya gitu. Ini gambar di utara gitu ya. Kalau dilihat memang kecil sekali gitu. Kalau bagian atas itu yang hanya kelihatan kepalanya atau ekornya itu Hokkaido, di bawahnya itu Aomori, sebelah kiri itu Akita, ke bawahnya Yamagata, kemudian di bagian timurnya itu Miyagi dan di bawahnya Fukushima gitu ya. Ini Tohoku gitu ya. Nah, awal zaman tersembunyi ini yang saya ingin lebih tegaskan di sini. Setelah zaman pengejaran dan pembunuhan terhadap orang Katolik, mereka di banyak tempat umat kembali menghidupi imannya dalam bentuk yang baru. Doa dinadakan dalam nada Shinto atau Buddhism gitu ya, atau bahasa Jepang yang kuno gitu. Jadi istilahnya doa Bapa Kami dengan ya bahasa masa itu tidak ada ini ya, tidak ada bahasa Jepang dalam bahasa doa Bapa Kami, semuanya dalam bahasa Latin. Tetapi mereka tidak mengucapkan dalam bahasa Latin, hanya menggunakan nada Shinto dan mengumandangkan dalam nada Shinto dengan bahasa Latin gitu ya. Kemudian salib, rosario, patung Yesus, Bunda Maria disamanakan dengan wujud Shinto atau Buddha seperti yang waktu itu saya sampaikan Maria Kangnong gitu ya. Kali ini gambar di itu belakang ini patung Buddha, di belakangnya itu salib gitu ya. Dan itu sangat umum. Tidak hanya itu, kadang-kadang patung Buddha yang duduk itu di tangannya itu ada kayak salib kecil gitu. Itu ada juga banyak yang terjadi demikian. Nah itu yang gambar berikut tuh Maria Kanong gitu. Jadi simbol-simbol kekatolikan itu memang benar-benar dirubah sedemikian sehingga mereka tetap bisa istilahnya berdoa rosario, doa walaupun misa tidak ada, tapi mereka bisa berkumpul, saling berbagi atau bersharing kitab suci. Belum ada waktu itu, jadi saling meneguhkan dalam doa, terutama dalam doa gitu ya, terutama doa rosario gitu. Jadi ini salah satu gambar Maria Kanong yang ada di rumah-rumah gitu ya. Jadi itu mereka jadi melihat gambar itu seperti Dewi Guam Yin gitu. Jadi pemerintah Jepang sendiri tidak merasa keberatan dengan itu. Kemudian ada gambar berikutnya itu ada salib, ukiran salib di berbagai batu gitu ya. Jadi inilah cara umat saat itu di mana mereka juga selain berjuang untuk hidup mereka juga berjuang untuk menghidupi iman mereka gitu. Dalam berbagai cara, tidak hanya di batu, kadang-kadang di pohon juga mereka tanam salib gitu ya. Jadi ketika mereka mau doa, ya di situ ada di pohon gitu ada patung Bunda Maria disimpan di situ sehingga mereka pergi ke hutan untuk doa rosario gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kemudian, nah ini yang baru-baru ini muncul di dekat tempat saya ini, setelah zaman penindasan sudah
mulai kosong, hidup mereka mulai normal lagi. Kemudian ini cara tadi cara doa, cara mendekatkan diri pada Allah dengan bentuk-bentuk simbol-simbol seperti salib di belakang patung Buddha gitu ya. Nah, ini sekarang katekismus, pengajaran yang di pengajaran iman Katolik tetap disampaikan dengan bentuk gambar. Ini seperti gambar tanah gitu ya, jadi kayak model ukiran atau apalah gitu, tapi ini tanah sebenarnya. Kalau lihat ini ada beberapa, kebetulan ini saya menerjemahkan gambar ini kan kota bagian kebudayaan memakai terjemahan saya gitu ya. Jadi kalau kita lihat pertama itu orang ini sebenarnya main surfing. Apa surfing itu ya? Bahasa Indonesianya apa surfing itu ya? Pokoknya surfing lah gitu ya. Main ski kah? Gitu ya. Tapi di bawah itu samurai. Kemudian ini ada ombak itu ya, ombak laut gitu. Nah, ini atasnya itu kayak kudung mantol gitu ya. Jadi itu saya terjemahkan itu surfing dengan katana gitu ya. Jadi ini sebuah penggambaran bahwa pada saat itu orang harus hidup di atas katana. Di atas katana atau pedangnya Jepang itu kan begitu tajam sebenarnya, itu sangat bahaya. Tapi mereka tidak ada pilihan, harus hidup dengan cara ini. Surfing berarti mereka harus ada suatu saat harus melawan ombak, tapi di sisi lain kadang-kadang mengikuti ombak gitu. Jadi situasi yang tidak menentu, bahaya yang tidak habis-habis, mereka tetap hidup, menghidupi iman, dan terus menghidupi dirinya sebagai pribadi yang Katolik gitu ya. Kemudian gambar yang berikutnya ini lebih mendetail lagi. Itu kalau kita lihat sebelah kiri, kalau di tengah dulu ya, yang di tengah dulu ini ada 3 pohon bambu, gitu ya, satu besar, satu kecil. Kemudian di sebelah kiri itu ada rebung gitu ya, bambu muda rebung gitu ya. Ada 3 ini ya. Kemudian di gambar atasnya itu ada sebuah kayak angin atau bunga, enggak tahu pokoknya. Ini penggambaran musim dingin gitu ya. Jadi itu pada saat musim dingin di dalam salju, pohon bambu di dalam salju itu nggak mungkin ada rebungnya. Musim dingin nggak akan ada rebung. Tetapi di sini ada rebung. Nah, pertama kita lihat begini. 3 istilahnya itu Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal, gitu ya. Jadi ini sebagai gambaran Tritunggal, pengajaran Tritunggal. Kemudian bambu yang 3 itu sebagai wujud melalui Tritunggal selalu terjadi mukjizat gitu ya, keajaiban. Di tengah musim dingin sekalipun bambu bisa rebungnya bisa didapat, karena itu mukjizat gitu ya. Tapi lebih menarik lagi kalau dilihat ini daun. Kalau saya pernah coba hitung apakah benar atau enggak. Ini 26 lembar. Jadi ini lebih menunjuk pada 26 martir, yang martir pertama itu. Kenapa ini terjadi demikian? Karena pembuat gambar ini sebenarnya berasal dari selatan Kyoto. Dan 26 martir itu terjadi di Kyoto. Daerah selatan sana ini. Sehingga ini menunjukkan bahwa ya Tuhan sebagai Trinitas, keajaiban, dan orang ini mau menunjukkan ya ini persembahan besar bagi bangsa dan negara dan iman dan sebagainya gitu ya.
Kemudian gambar berikutnya itu mungkin bagi keturunan Tionghoa gitu, gambar ini mungkin tidak asing gitu ya. Jadi sebenarnya gambar aslinya itu seorang orang apa ya, bukan biksu ya, orang pintar naik apa ya, dragon gitu ya, ke surga gitulah gambarannya gitu. Kalau dilihat dalam bahasa kitab suci juga itu Elia pergi ke surga dengan naik kuda berapi gitu ya. Ini kenapa ini naik koi gitu ya? Sebenarnya di kerajaan ini pada saat awalnya terjadi terbentuknya kerajaan, daging itu tidak ada. Sehingga raja meminta untuk mengusahakan ikan koi gitu ya, karper gitu ya, sebagai pengganti daging. Sehingga mengapa ini naik koi gitu ke surga? Ya karena orang yang berasal dari Kyoto ini, dia melarikan diri dari Kyoto, pergi ke sana kemari, akhirnya sampai di Yonezawa, ketemu dengan raja di Yonezawa ini, mereka diselamatkan istilahnya melalui koi. Raja itu sebagai image-nya sebagai koi, dia bisa sampai surga gitu ya. Dan juga dalam kitab suci ya, ikan ya namanya tilapia itu ikan mujahir gitu ya. Koi itu mungkin lebih dekat itu. Ini juga sangat dekat dengan para pengikut Kristus. Kemudian gambar yang terakhir itu yang ini juga mungkin di Indonesia tidak banyak gitu ya. Kalau dilihat sebelah kirinya itu ada burung apa ya namanya ya, kici gitu ya, pasen. Bahasa Indonesianya itu mungkin ayam alas gitu ya, ayam alas atau ayam yang di hutan gitulah gitu. Ini di bawah pohon sakura atau plum gitu ya. Burung kici ini yang pejantan itu selalu mengorbankan diri untuk keselamatan anak dan istrinya gitu ya. Jadi ketika ada pemangsa datang, kici yang jantan itu keluar sehingga pemangsanya atau misalnya anjing itu lari kepada dia. Kemudian dia akan lari lebih jauh lagi sehingga menjauhkan atau menghindarkan ke bahaya bagi keluarga, bagi anak dan istrinya atau ayam betina dan anak-anaknya gitu ya. Nah, kemudian di bagian berikut ajaran iman pada saat tersembunyi sangat diajarkan dari generasi ke generasi melalui gambar, yang paling banyak melalui gambar atau ukiran atau ya sebuah doa gitu ya, sehingga sebuah penggambaran gitu. Kemudian ajaran iman diajarkan melalui praktek dan teladan hidup. Jadi misalnya ajaran kasih gitu, itu diwujudkan dengan ya mengasihi, membantu, menolong, peduli pada tetangganya gitu. Kemudian cara hidup mereka untuk memelihara iman mereka itu adalah kreativitas, pengajaran memakai prasarana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi kalau nggak bisa bikin patung Bunda Maria, ya bikin Maria Kano. Kalau tidak bisa bikin salib di batu, ya di punggungnya patung Buddha atau di temboknya kuil gitu ya.
Jadi inilah salah satu bentuk-bentuk ungkapan atau ekspresi keimanan mereka gitu. Maka kalau karena akhir-akhir ini terjadi gempa, banyak bangunan-bangunan tua termasuk kuil gitu atau bangunan yang bersejarah gitu. Sehingga ketika pada waktu pembetulan ada batu yang terukir salib gitu. Banyak sekali gitu. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa kuil ini dibikin bukan hanya oleh orang Shinto, orang Buddha, tetapi orang Katolik juga terlibat gitu. Sehingga mereka yang Katolik ya karena tidak bisa berdoa di situ, mereka membuat suatu ukiran dan ini mereka yang bekerja bersama-sama pasti tahu, tapi mereka menerima dengan senang hati dan ya itu sebagai apa adanya gitu. Kemudian saya terakhir itu siapa tahu gitu ya. Pada zaman penindasan iman sangat dipelihara karena hanya iman kepercayaanlah mereka bisa mengarungi dan melewati kesulitan hidup. Iman menjadi dasar untuk tidak patah semangat. Karena dalam iman ada harapan, kasih, dan keyakinan diri. Bagaimana iman kita sekarang? Ini pertanyaan yang sangat mendalam dan tidak bisa dijawab dengan secepatnya. Pertama, iman mereka yang hidup di masa penindasan, ya hanya imanlah yang menyatukan dengan orang lain yang sesama orang beriman. Karena iman yang mereka milikilah kadang-kadang mereka bisa menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah yang mereka yakini. Karena di Jepang sendiri sesungguhnya hidup iman itu sangat kurang, tetapi secara adat sangat kuat. Kebudayaan adat dan kebudayaan sangat kuat. Makanya kita jarang melihat orang Hindu, orang Buddha, orang Shinto yang pergi ke kuil untuk berdoa gitu. Mereka jarang sekali, setahun sekali saja sudah cukup banyak gitu. Jadi, orang-orang Katolik pada zaman itu mereka selalu menyempatkan membuat suatu saat di mana mereka bisa berkumpul bersama dan doa bersama. Kemudian iman menjadi dasar untuk tidak patah semangat. Ya betul, karena melalui iman gitu ya istilahnya, keyakinan. Mereka juga punya suatu keyakinan tersendiri bahwa mereka tidak hidup oleh kekuatannya sendiri, tetapi hidup oleh karena kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian dalam iman itu ada harapan, kasih tentunya. Nah, mereka ya karena mereka itu saling berkumpul dalam satu iman, mereka punya harapan besar bahwa suatu hari, suatu ketika hidup mereka akan kembali bebas gitu ya. Ini yang menjadi sangat kuat bagi mereka sehingga harapan yang mereka impikan memang terjadi beberapa tahun kemudian, tentunya tidak lepas dari suatu perjuangan. Dan kasih itu salah satu yang menyatukan karena saling cinta, saling sayang pada satu yang lain, mereka saling peduli dan saling membantu. Dan di sini keyakinan diri ini ya selalu pede gitu ya. Singkatnya pede saja gitu. Menurut saya sampai di sini mungkin ada pertanyaan kalau saya bisa jawab. Dan
sangat menarik juga bagaimana mereka mempertahankan iman mereka melalui kreativitas mereka, melalui perkumpulan bersama untuk beribadat atau membuat alat-alat ibadat seperti patung Bunda Maria. Terima kasih Romo, sangat luar biasa sekali. Kami persilahkan Bapak Ibu yang akan sharing atau bertanya pada Romo tentang